Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai dengan apa nanti yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Aku melihat ada seseorang di sini yang merasa kayak terbatas gitu loh untuk bisa berinteraksi atau dekat dengan kamu atau menjalani hubungan dengan kamu. Dia kayak terhambat, terpenjara, kayak tidak leluasa ya, tidak leluasa untuk berinteraksi dengan kamu atau menjalani hubungan dengan kamu saat ini ya, karena mungkin saat ini kalian sudah saling menarik diri, saling cuek, atau kamu sudah tidak memperdulikan dia, sehingga ada batasan yang saat ini tidak bisa dia lewati gitu ya, karena mungkin kamu sudah menutup aksesmu, atau kamu sudah move on, atau kamu sudah tidak peduli seperti itu. Aku rasa ini karena suatu janji yang mungkin selama ini tuh tidak dia tepati ya. Bahkan mungkin kamu sering sekali berkompromi tentang janji-janji itu, kamu tagih janji-janji itu, tapi nggak pernah terrealisasi, nggak pernah ada gitu ya, nggak pernah dia lakukan, sehingga mungkin kamu sudah muak, kamu sudah capek ya, terus-terus berharap kepadanya, dan ya kamu kayak sudah nggak ada lagi ekspektasi terhadap dia. Dan apa yang dia lakukan saat ini adalah hanya berdoa, hanya berharap, hanya apa ya, merindukan kamu ya. Dia hanya merindukan kamu, berdoa, tapi tidak bisa melakukan apapun karena kamu sekarang sudah masa bodoh kayak gitu ya. Ya, jadi kalau aku rasa dia hanya bisa berharap bahwa situasinya akan berubah, bahwa kamu masih bisa memberikan dia kesempatan, meluangkan waktumu untuk dia, ya seperti itu. Ya, karena aku lihat di sini dia merasa kayak nggak ada jalan gitu untuk datang ke kamu kalau nggak kamunya yang membuka jalan, seperti itu. Karena aku lihat juga di sini dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang ingin dia jadikan keluarga. Kamu itu menganggap dia seperti keluarga. Kamu itu menganggap dia sebagai seseorang yang terpenting dalam hidupnya. Seperti itu aku lihat di sini ya. Dan dia merasa bahwa ini bentuk dari balas dendammu ke dia. Ya, mungkin karena dulu dia pernah menyakiti kamu, atau mungkin karena janji-janji atau apa yang pernah dia ucapkan itu tidak pernah terrealisasi oleh dia, sehingga dia merasa bahwa aduh kayaknya kamu sekarang balas dendam nih sama aku gitu. Ya, dia merasa bahwa kamu kayak memberikan hukuman ke dia atas tindakan dia selama ini ke kamu gitu ya. Jadi kayak payback gitu ya. Ya, apa sih namanya, balas dendam ya, seperti itu, membayar kembali gitu ya. Kamu kayak mengembalikan apa yang dulu pernah dia lakukan. Mengkhianati, maka kamu sekarang mengkhianati gitu. Kamu tidak peduli karena dia dulu tidak peduli, ya kamu sekarang tidak peduli, seperti itu. Jadi kayak apa yang dulu pernah dia lakukan, kamu melakukannya sekarang. Dan aku lihat juga sekarang nih dia hanya bisa mengenang, mengingat-ingat apa yang pernah terjadi ya, bernostalgia, dan apa ya, mencari-cari kenapa sih kamu bisa seperti ini, dan apa yang membuat kamu seperti ini. Jadi dia mengenang apa yang dulu pernah dia lakukan, seperti itu. Oke, siapa sih dia? Kita lihat ya energinya, siapa dia.
Dia adalah orang yang ingin sekali kembali padamu. Dia ingin meminta kesempatan untuk bisa bersama kamu kembali. Cuman semesta di sini tidak mengizinkan dia untuk segera bergerak ke kamu karena dia disuruh untuk menunggu, melakukan perubahan dulu dalam diri dia, melakukan perbaikan dulu di hidup dia, ya. Baru ya nanti akan ada jalannya gitu. Tapi untuk sekarang dia benar-benar di stop oleh semesta untuk jangan dulu deket-deket dengan kamu. Padahal di sini dia ingin sekali mengekspresikan cintanya sama kamu, ya, karena sebenarnya dia ini masih sayang banget sama kamu. Masih ada rasa cinta, bahkan ada true love, ya, cinta banget bahkan, ya. Aku lihat memang rasa rindunya itu sudah menggebu-gebu, rasa ingin memiliki, rasa ingin bertemu, rasa ingin dekat, rasa ingin intim seperti dulu itu ingin dia rasakan kembali. Karena aku lihat di sini dia benar-benar udah kepincut banget sama kamu, dia udah sayang banget sama kamu, udah cinta banget sama kamu, gitu ya. Jadi aku lihat di sini sudah tidak tertahankan. Bahkan karena tidak tertahankan tapi tidak bisa juga untuk action ke kamu, ya dia cuma bisa berdoa. Ada wish, ada religious factor. Jadi memang yang bisa dia lakukan hanya berdoa, mendekatkan diri kepada semesta, gitu ya. Dan hanya berharap, berafirmasi dengan spiritualitas dia seperti itu. Ya, dia orang masa lalumu, orang yang mungkin pernah menjalin hubungan dengan kamu atau orang yang memang sempat dekat dengan kamu, ya, aku lihat di sini. Oke, kita lihat cerita selengkapnya. Temperance. Orang yang selama ini ternyata lebih memperdulikan hal lain dibanding kamu, sehingga kamu selama ini merasa kayak diabaikan, tidak dihormati sebagai pasangan, tidak dihormati sebagai orang yang ada di hidup dia, selalu dicampakkan, selalu tidak diperdulikan, ya. Bahkan di sini dia selalu memperdulikan hal lain seperti mungkin pekerjaan atau pasangan dia yang lain atau tebar pesona kemana-mana seperti itu, atau masalah teman atau apapun. Yang terpenting itu selama ini dia kurang banget atau bahkan tidak pernah memperdulikan kamu, sehingga di sini kamu selalu mencoba untuk meminta konfirmasi dari dia. Kenapa dia seperti itu? Bukannya diberikan kejelasan, bukannya memberikan keyakinan ke kamu, tapi justru malah akhirnya semakin besar lah pertengkaran yang terjadi di antara kalian. Bahkan aku lihat sampai ada yang musuhan di sini. Kamu dengan dia lagi musuhan gitu ya. Karena sama-sama saling tidak mau mendengarkan alasan dari kedua belah pihak. Akhirnya di sini pertengkaran tuh semakin hebat sampai adanya permusuhan di antara kalian, ya. Six of Cup reverse. Dan ketika saat ini sudah berpisah, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap kamu, dia tidak bisa datang seenaknya ke kamu lagi. Aku lihat di sini dia tersiksa. Kenapa tersiksa? Dia sempat menjalani atau mencari orang baru, ya, dengan orang baru, tapi ternyata pikiran dan hati dia selalu terbayang-bayang ke kamu. Jadi hidup dia itu hanya selalu dengan masa lalunya bersama kamu, gitu ya. Jadi hubungan dia bersama orang barunya pun tidak langgeng, tidak terjalin dengan baik, karena yaitu terbayang-bayang oleh kamu lagi, ingat dengan masa-masa bersama kamu lagi, rindu kamu lagi, penasaran dengan kamu lagi, seperti itu. Bahkan ada rasa penyesalan dari dia karena selama ini dia kurang apresiasi terhadap hubungan kalian selama ini. Itu juga yang membuat dia merasa kecewa pada diri sendiri ya. Ketika
selama ini kamu selalu ada untuk dia, tulus untuk dia, em, memberikan apa yang dia mau, dan sekarang sudah tidak ada lagi itu semua, ya dia ngerasa kayak hilang gitu. Dia merasa kayak telah menyia-nyiakan seseorang yang terpenting dalam hidupnya. Jadi kalau aku rasa sekarang hidupnya nggak tenang gitu ya. Bahkan kalaupun dia sekarang bersama orang baru, dia nggak tenang hidupnya. Bahkan saat ini tuh dia merasa dia sedang mengalami pergumulan secara emosi, yang mana sekarang dia menjadi bimbang tentang dia merasa terbebani oleh rasa takut dan kecemasan, sehingga dia secara emosional menjauhkan diri dari kamu. Bahkan aku lihat di sini dia tidak ingin menyelesaikan masalah di antara kalian. Dia hanya ingin ya udah membiarkan begitu saja. Karena aku lihat saat ini pun gimana dia mau menyelesaikan masalah di antara kalian, sedangkan di hidup dia aja sekarang dia mengalami suatu kesulitan, kepahitan, kecemasan, ya. Jadi untuk mikirin kehidupan dia aja dia sulit, apalagi mau mikirin masalah kamu dengan dia. Itu padahal ini bentuk dari kayak karma dari apa yang dia pernah lakukan ke kamu gitu. Tapi ya karena egois ya, orangnya egois, jadi ya nggak ada keinginan atau usaha untuk memperbaiki masalah di antara kamu dengan dia gitu ya. Dan juga memang masih ada rasa takut ya, takut, terus ada rasa terbebani, ada rasa cemas juga, yang membuat dia akhirnya tidak menyelesaikan masalah dengan kamu gitu. Akhirnya di sini aku lihat karena dia selalu menutup-nutupi masalah di hubungan kamu bersama dia, bahkan dia tidak mau menyelesaikan masalah di antara kamu dengan dia. Akhirnya di sini ya, kamu dengan dia saat ini bermusuhan ya. Makanya kamu sekarang udah bersikap tidak peduli, masa bodoh, nggak mau tahu gitu ya. Aku lihat di sini, dan ya udah akhiri aja gitu. Kamu memilih untuk udah deh selesain aja, udah capek gitu ya, mending mengakhiri aja gitu. Aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk menstabilkan materi dia, keuangan dia, karena dia lihat sekarang kamu kok ya lebih baik, kamu secara materi lebih stabil dari dia, lebih oke dari dia. Kamu kayak nggak punya banyak masalah, sedangkan dia secara materi banyak sekali masalahnya. Terus itu juga aku lihat di sini tuh selama ini dia memandang kamu orang yang penuh dengan keberlimpahan, penuh dengan kestabilan secara materi. Terus juga selama kamu berada di sisi dia, kamu selalu mensupport dia untuk bisa bertumbuh, berkembang secara karir, materi, seperti itu. Jadi dia udah ngerasa enak selama dia bersama kamu gitu. Tapi ketika sekarang dia tidak bersama kamu, kayak hilang itu semua gitu. Maksudnya support dari kamu hilang, motivasi dia hilang, seperti itu. Sedangkan di sini dia merasa kayak iri dengan kamu. Kok kamu ya lebih baik hidupnya, kamu kok lebih tenang masalah keuangannya gitu ya. Dan aku lihat juga ternyata di sini dia sadar, ternyata dia memiliki rasa cinta yang kuat dengan kamu, yang selama ini dia seenak jidat, semena-mena sama kamu, tidak menghormati kamu, tidak memperdulikan kamu. Akhirnya ketika dia sudah kehilangan kamu, baru sadar bahwa dia itu memiliki cinta terhadap kamu. Ada dedikasi bahkan di sini. Jadi walaupun kamu pergi meninggalkan dia, dia tidak mau benar-benar pergi dari kamu. Dia akan tetap mengejar kamu, dia tetap akan mencoba untuk memiliki kamu. Karena apa? Karena ya kamu itu simbol kestabilan dan kemakmuran bagi hidup dia. Jadi dan hidupmu udah stabil dan makmur ya, nggak bisa dia buang begitu saja gitu. Apalagi di sini
Aku lihat kan kamu terus yang selalu effort ya, kamu yang selalu mengusahakan hubungan ini agar tetap langgeng. Terus itu banyak sekali hal-hal yang kamu rencanakan untuk hubungan ini agar tetap ada, agar tetap bersama. Tapi hasilnya nihil, bahkan sampai sekarang hasilnya nihil. Nggak ada yang terrealisasi, hubungan nggak langgeng, hubungan nggak intim. Ya hubungannya malah kacau sekarang ya. Bahkan aku lihat di sini kamu sudah lelah, baik secara fisik, mental, emosional, ya. Batin kamu sudah capek di sini aku lihat. Tapi herannya ketika kamu memilih untuk menyelesaikan ini, aku lihat memang masih ada perasaan kamu yang masih ada harap-harap ya gitu ya, masih ada rasa berharap walaupun itu sedikit gitu. Karena aku lihat di sini dia pun belum mau untuk melepas kamu gitu. Padahal kamu tahu kamu itu sudah sakit banget, tapi herannya kok masih ada kayak di dalam hatimu walaupun itu sedikit gitu ya, masih ada harap-harap. It's okay, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tenang aja ya, karena kalau aku lihat setiap kali ada perasaan muncul tiba-tiba yang kayak aduh aku berharap hubungan ini bisa kembali gitu ya, kamu kadang ada perasaan seperti itu. Di saat itu pun kamu akan mengingat masa lalu yang pernah kamu dapatkan dari si dia ya, yaitu hubungan yang selalu singkat, belum lagi dia tidak pernah perhatian sama kamu, tidak pernah memperdulikan kamu, tidak pernah ada take and give yang setara, apalagi di sini selalu ada pihak ketiga yang selalu menyabotase hubungan kalian, dia selalu berselingkuh, dia selalu gampang banget terhasut dengan pihak ketiga itu, dan pihak ketiganya selalu hadir dari sisi dia yang mungkin dari pertemanan dia, dari teman kerja, teman hangout, pokoknya dari sekitar dia. Jadi itu lagi yang membuat kamu yakin dan kuat bahwa udah deh, gak usah banyak berharap. Akhirnya kamu memiliki tujuan yang lurus lagi untuk ke arah move on gitu. Ya, jadi walaupun terkadang kamu suka gambling ya, kadang suka ragu, masih bisa berharap nggak ya dia datang gitu. Tapi seketika itu juga kamu berpikir tentang masa lalu yang pernah kamu dapatkan dari dia. Itu tadi, perselingkuhan lah, gak dihargain lah, gak dihormatin lah, gak ada take and give-nya, bolak-balik diselingkuhin, terus orangnya gampang dihasut oleh pihak ketiga, capek gitu. Jadi ya ini aku lihat memilih untuk udah lepaskan gitu ya. Jadi walaupun sempat ragu, tapi masa lalu yang menyadarkan kamu kembali seperti itu. Oke, aku rasa ceritanya seperti ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya, nggak usah marah-marah, santai aja. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Ke 12 zodiak ada semua ya. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius. Oke, Sagittarius, kamu sekarang sudah mantep ya. Udah mantep, udah deh gitu ya. Oke. Selamat bagimu Sagittarius, tetap bertahan jika ini menyakitkan ya. Oke, ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap hubungan kalian atau terhadap dia. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Gak usah marah-marah, marah-marah itu tindakan orang bodoh ya. Aku yakin kalian semua pintar dan cerdas, jadi nggak usah marah-marah. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.